Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata dan besarnya atas kehidupan kita di awal tahun ini. Kita bisa merasakan kemurahan Tuhan kalau ada di tempat ini. Kita bisa beribadah, melayani semua anugerah yang Tuhan limpahkan begitu besar. Dan saya ucapkan bagi sidang jemaat, selamat tahun baru. Dan biarlah tahun baru ini kita bisa merasakan berkat melimpah kasih pertolongan Tuhan atas kehidupan kita semua. Baik itu sidang jemaat Ebenezer, baik itu sidang jemaat yang di Malang. Saya ucapkan semua, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan pujikan pujian waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita pujikan sekali lagi dari atas. Bila Kau izinkan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Haleluya. Sekali lagi kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Tuhan, ku tetap percaya
waktu Tuhan masih yang terbaik. Inilah kami mengakui Tuhan bahwa Engkau yang terbaik dan Engkau mempunyai rencana waktu yang terindah bagi kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu indah dan terbaik untuk kami semua Tuhan. Kami merasakan Tuhan pertolongan-Mu, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami, dan kami akan membuka ibadah PA ini Tuhan dengan ucapan syukur kepada Engkau karena Engkau mengasihi sidang jemaat-Mu, karena Engkau memelihara sidang jemaat-Mu, dan kami bisa merasakan pembelaan-Mu lewat semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua imam-imam dan pelayan-pelayan, kiranya Engkau mengurapi, menguduskan kami, dan semua Allah bekerja atas kami semua Tuhan. Teristimewa hamba-Mu yang menampurkan kebenaran firman Allah, hikmat marifat yang daripada Allah, Kau sertakan Tuhan. Dan kami sidang jemaat-Mu akan merasakan Tuhan berkat melimpah. Dengan kerendahan hati kami bisa menerima firman-Mu, dan firman menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat, dan kami percaya pada malam hari ini, di tahun yang baru, di minggu yang baru, biar kita bisa merasakan bahwa Allah tetap memelihara kita, Allah tetap menjaga kita, Allah tetap menolong kita, dan sepatutnya kita mengandalkan kuasa Tuhan di atas segala yang ada dalam kehidupan kita, karena Tuhan berjanji segala sesuatu akan dijadikan indah dan tepat pada waktunya. Hanya kata bersyukur kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan indah terjadi. Bersyukurlah. Haleluya. Kita pujikan dengan kesukaan. Suka-suka surga. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat, amin, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih. Sekali lagi kita pujikan dengan kesungguhan hati. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, mari bangkit berdiri, kita rasakan sukacita bersama Dia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab
limpah rahmat-Mu. Lalu siapa dikatakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. La 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 la. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali sidang jemaat, dan biar kita merasakan berkat melimpah atas kehidupan kita, karena yang kita andalkan Allah yang penuh kuasa, dan hanya kepada Dialah kita mengandalkan semua kekuatan dan harapan dan cita-cita kepada Dia. Tuhan, inilah hidupku. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita dengan kerendahan hati. Hanyalah firman yang terutama di dalam kehidupan kita. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Dengan kesungguhan hati, Tuhan, inilah hidupku, menjadi kerinduan kita pada malam hari ini. Haleluya. Sekali lagi saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita rasakan, dan pengakuan kita hanya kepada Dialah segala sesuatu akan indah dan tepat padamu. Dan inilah janji kami, Yesus, kepadamu, segala kehidupan hanya kepada Engkau-lah kami berserah. Amin. Jadikan kami terang, jadikan kami terang. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, inilah kerinduanku. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai haleluya, bagimu Tuhan. Haleluya.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan umur, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai hari ini, sampai tahun 2022, semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Berikanlah firman Tuhan yang menggerakkan kami untuk masuk ke gerakan yang benar, ke gerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna, pembangunan mempelai wanita yang sempurna, yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Kami bersama Tuhan selama-lamanya. Tidak binasa bersama dunia, tapi kami hidup kekal di surga bersama Tuhan selamanya. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, sidang jemaat di Mojokerto Tuhan, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, pembaruan, pertolongan sampai kesempurnaan Tuhan. Dan kami tidak akan ragu juga mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, setiap detak jantung kami ke dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan yang menentukan yang terbaik sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan di dalam sidang jemaat GSJ PDI di Mojokerto, Ebenezer Mojokerto. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat 13 ini tentang pemberitahuan tentang penghakiman, pemberitaan tentang penghukuman Allah, pemberitaan tentang penghukuman Allah. Ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Puji Tuhan. Ayat 6 dan 7, malaikat pertama memberitakan tentang dua hal. Yang pertama yaitu tentang Injil yang kekal, yang terdiri dari Injil yang kekal, yang terdiri dari kabar baik, firman penginjilan, ditambah kabar mempelai, firman pengajaran, ya sama dengan firman penggembalaan yang diulang-ulang untuk membawa kehidupan manusia berdosa dalam kebenaran, keselamatan dan diberkati Tuhan. Tidak dihukum tapi dibenarkan, diselamatkan, diberkati Tuhan dan sampai kepada kesempurnaan untuk masuk kerajaan surga yang kekal selamanya, hidup kekal selamanya. Ya, puji Tuhan. Itu Injil yang kekal yang diberitakan malaikat kedua. Kalau ditolak yang kedua, yaitu tentang penghakiman atau penghukuman
Allah. Itu di ayat 7, penghakimannya sudah, ya, dan sudah tiba penghakimannya, telah tiba penghakiman. Jadi tentang penghakiman, penghukuman Allah. Ada 3 macam penghakiman atau penghukuman Allah. Yang pertama ayat 7 tadi, malaikat pertama memberitakan penghakiman, penghukuman Allah yang atau atas hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak Injil keselamatan, yang menolak Injil keselamatan, menolak Injil yang kekal, ya, menolak Injil keselamatan, cahaya Injil kemuliaan, Injil yang kekal, sehingga tidak takut pada Tuhan, melawan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, ya, tapi memilukan hati Tuhan dan tidak menyembah Tuhan Sang Pencipta. Nah, itu semuanya akan dihukum, dibinasakan. Itu malaikat pertama memberitakan penghakiman, penghukuman Allah atas hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak Injil yang kekal, sehingga tidak takut sama Tuhan, melawan Tuhan, ya, tidak memuliakan Tuhan, memilukan hati Tuhan, dan tidak menyembah Tuhan Sang Pencipta, menyembah berhala. Itu semua. Kemudian yang kedua, 3 macam penghukuman. Yang kedua ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ini yang kedua, penghukuman Allah atas Babel, perempuan Babel, kota Babel, perempuan Babel, itu, ya. Baik. Dan yang ketiga ayat yang ke-9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat yang kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang dan patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi yang ketiga, penghakiman, penghukuman Allah atas hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyembah antikris dan menerima tanda 666, menyembah antikris dan menerima tanda 666. Jadi ada 3 malaikat yang memberitakan tentang penghakiman atau penghukuman Allah. Ini 3 saksi, 3 saksi. 2 saksi perkara itu sudah sah, ya, 3 saksi, 2 saksi perkara sah, 3 saksi perkara itu sempurna, ya, itu. Jadi pasti terjadi penghukuman Allah atas kehidupan yang menolak Injil yang kekal, atas Babel, perempuan Babel, kota Babel, dan atas kehidupan yang menyembah antikris. Pasti dihukum, itu pasti dihukum sampai dibinasakan. Semoga kita bisa mengerti ini semua. Kita masuk ayat yang ke-8, penghakiman yang kedua. Kita masih berada pada penghakiman kedua, ayat 8, yaitu malaikat kedua memberitakan tentang penghakiman, penghukuman Allah atas hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mabuk oleh anggur percabulan Babel. Mabuk oleh anggur percabulan Babel. Ini, ya, tidak mabuk oleh Roh Kudus, tapi mabuk oleh anggur percabulan Babel. Sama dengan tidak mabuk oleh Roh Kudus, kering rohaninya. Itu. Ya, mari kita akan belajar ini penghukuman yang kedua atas Babel. Orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mabuk oleh anggur percabulan Babel, tidak mabuk oleh anggur Roh Kudus. Ya, itu.
praktek mabuk anggur percabulan Babel. Praktek sehari-hari hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mabuk oleh anggur percabulan Babel. Nomor 1, Yesaya 14 ayat 22 sampai 23. Yesaya 14 ayat yang ke-22 sampai 23. Saudara ya, Yesaya 14 ayat 22 sampai 23 kita baca. Aku akan bangkit melawan mereka, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu, anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan ku sapu bersih dan ku punahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi ini tabiat Babel adalah egois, hanya mementingkan diri sendiri, hanya mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, egois. Itu hanya mengasihi diri sendiri, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, itu bagaikan rawa, rawa itu sama dengan hanya menerima air, tapi tidak bisa mengalirkan air. Hanya menerima air tetapi tidak bisa mengalirkan air, tergenang sehingga airnya tergenang. Artinya sekarang hanya menerima berkat, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hanya menerima air tapi tidak bisa mengalirkan air. Artinya sekarang hanya menerima berkat tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sehingga tergenang, tidak berguna, malah merugikan. Ada sakit malaria, ada sakit macam-macam di situ. Tidak berguna, malah merugikan, merusak. Ya, malah merusak, merugikan, merusak. Itu Babel. Nah, kita harus hati-hati hari-hari ini. Kita menerima berkat harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau tidak jadi rawa, tidak berguna, malah merugikan, merusak. Nah, apa yang dirusak? Kalau kita lihat Matius 25 seperti kambing. Rawa itu sama dengan kambing. Rawa sama dengan kambing. Ya, tidak mau memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan. Tidak mau memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan. Sesama yang membutuhkan itu. Nah, Tuhan tolong tidak mau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna. Itu merusak tubuh Kristus. Merusak tubuh Kristus, masuk pembangunan Babel. Nah, itu tidak mau masuk pembangunan tubuh Kristus, malah merusak pembangunan tubuh Kristus, sehingga masuk dalam pembangunan Babel. Masuk dalam pembangunan Babel. Ya, ini Tuhan tolong kita semuanya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sulit. Ya, apa itu? Manusia mencintai diri sendiri, mengasihi, ini egois. 1, menjadi hamba uang. 2, mereka membual. 3, menyombongkan diri. 4, mereka menjadi pemfitnah. 5, berontak pada orang tua. 6, tidak tahu berterima kasih. 7, tidak memperdulikan agama. 8, bukan ateis, tidak memperdulikan agama, bukan tanpa agama, bukan mencampur adukkan agama, ya, pengajaran. Nah, itu ya, kita bisa belajar agama lain, ya, malah spesialis agama lain. Nah, itu ya, ini tidak memperdulikan agama. 8, itu tidak tahu mengasihi. 9, tidak mau berdamai. 10, suka menjelekkan orang. 11,
tidak dapat mengekang diri, 12 garang, 13 tidak suka yang baik, 14 suka berkhianat, 15 tidak berpikir panjang, 16 berlagak tahu, 17 lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat, tidak dengar-dengaran. Nah, itu saudara, ikuti hawa nafsu, anggur hawa nafsu itu saudara, percabulan itu. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi orang egois itu sukar, sulit hidupnya saudara. Nah, bahkan sukar, bahkan tidak bisa berubah, tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Ya itu saudara, sehingga dicap 666. Semua jadi sulit. Ya, semua jadi sulit. Nikah jadi sulit, kerja sulit, semua sulit. Ya. Sehingga itu saudara, rawa itu akan menjadi timbunan garam. Sehingga hanya menjadi timbunan garam. Yeskel 47 ayat 11, sehingga menjadi timbunan garam. Yeskel 47 ayat 11. Tetapi rawa-rawa dan payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam, timbunan garam. Ya, itu sangat sulit semua. Timbunan garam dosa-dosa. Itu sampai menjadi laut mati, laut asin. Kadar garamnya tinggi. Sampai menjadi laut mati, laut asin. Tidak ada kehidupan. Di dunia ini tidak ada kehidupan, apalagi di surga tidak ada hidup kekal, binasa selamanya. Tidak ada kehidupan di dunia, bakteri pun tidak bisa hidup di laut asin. Tidak ada kehidupan di dunia, tidak ada kehidupan di surga, binasa untuk selama-lamanya. Nah, inilah saudara, itu yang dihukum oleh Tuhan, Babel. Itu anggur percabulan Babel. Orang yang mabuk anggur percabulan Babel, egois, itu menjadi timbunan garam, menjadi laut mati, laut asin. Tidak ada kehidupan jasmani rohani, kehidupan kekal, tidak ada, binasa selamanya. Ya, yang betul Matius 25 ayat 45 sampai 46. Mari Matius pasal 25 ayat 45 sampai 26. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, ini saudara, jadi oleh sebab itu saudara, adalah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu merupakan kemurahan Tuhan jika Tuhan selalu menggerakkan kita, menggerakkan hati kita, saudara, untuk saudara, menggerakkan hati kita untuk melayani. Nah, ini saudara, sama dengan untuk melayani Tuhan lewat memberi kepada sesama yang membutuhkan, memberi, mengunjungi sesama yang membutuhkan. Itu secara jasmani, keuangan dan lain-lain semua. Nah, itu. Jadi melayani Tuhan lewat memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan secara jasmani, keuangan dan lain. Lewat kesaksian-kesaksian. Ya, lewat kesaksian. Saudara, itu Tuhan tolong kita semuanya, saudara, lewat kesaksian, lewat doa penyembahan, berdoa untuk mereka semua. Nah, itu saudara, sehingga kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu mempelai wanita surga, tidak dihukum tapi hidup kekal bersama Tuhan. Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi nomor satu, praktek orang yang mabuk oleh hawa nafsu, anggur hawa nafsu percabulan, itulah egois, hanya mengasihi diri sendiri. Tapi Tuhan gerakkan kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua, lewat mengasihi sesama, memberi, mengunjungi sesama yang butuh, bersaksi, berdoa,
saudara, menyembah Tuhan, berdoa untuk sesama yang butuh, saudara, itu, saudara. Sehingga kita dipakai dalam gerakan yang benar, gerakan pembangunan, bukan merusak, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita. Kita tidak binasa tapi hidup kekal bersama Tuhan. Yang kedua, praktek mabuk oleh anggur percabulan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua yaitu tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jadi anggur percabulan yang rohani, tidak setia. Itu anggur percabulan yang rohani, tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, ingat perempuan Babel itu pelacur besar. Ya, perempuan Babel itu pelacur besar. Nah, itu pelacur itu salah satu sifatnya tidak setia. Nanti laki-laki A, laki-laki B, laki-laki C tidak setia. Yang penting ada uang, ada ini semua. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, itu. Mazmur 137. Kitab Mazmur 137 ayatnya ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, ini Babel. Di tepi sungai Babel. Ya, ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion, Yerusalem. Ya. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Nah ini. Saudara, tidak setia sampai tinggalkan, saudara, ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ada pohon ganda rusa di tepi sungai Babel. Pohon ganda rusa di tepi sungai Babel. Pohon ganda rusa di tepi sungai Babel adalah ya, gambaran dari hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidupnya hanya untuk kepentingan daging. Hidup hanya untuk kepentingan daging, itu saja. Saudara, hanya untuk kepentingan daging, ya, itu kepentingan jasmani, ya, itu keuangan, kedudukan dan lain-lain itu. Nah, itu saudara, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidupnya hanya untuk kepentingan daging, kepentingan jasmani, keuangan, kedudukan itu yang dikejar. Hamba Tuhan melayani Tuhan, tapi yang dikejar keuangan. Akibatnya satu waktu dia akan menggantung kecapi. Satu waktu dia akan menggantung kecapi. Saudara, artinya tidak setia sampai berhenti. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Berhenti melayani Tuhan. Berhenti melayani Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Ini seringkali kita hanya mengejar yang jasmani terus sampai akhirnya menggantung kecapi. Berhenti sudah. Itu saudara, Tuhan tolong. Nah, kalau kecapi secara jasmani alat musik, kecapi alat musik, hati-hati. Lucifer itu pemimpin, ya pemimpin. Lucifer itu pemimpin musik pujian di surga, hati-hati. Pemain musik, nyanyian, pujian, nah itu banyak yang tidak setia. Gampang masuk, gampang keluar. Nah itu, saudara, itu ada rohnya Lucifer di dalamnya, hati-hati ya. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini jadi hati-hati, cenderung tidak setia itu pemain musik, penyanyi, saudara, sangkur, grup kur, kaum muda cenderung tidak setia. Gampang masuk, gampang keluar. Itu dipengaruhi oleh Lucifer ya. Tuhan tolong kita semua. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Kalau sudah menggantung kecapi, satu waktu akan menggantung diri. Seperti Yudas Iskariot itu. Matius pasal yang ke-27
ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saudara, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah ini, tadi dia mencari uang, sudah dapat uang, berhenti melayani. Nah itu, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah ini, jadi kalau menggantung kecapi akan berakhir dengan menggantung diri, seperti Yudas Iskariot. Seperti Yudas Iskariot. Apa itu menggantung diri artinya? Galati 3, surat Galati pasal 3 ayat yang ke-13. Galati pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus Yesus, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah itu menggantung diri. Itu sama dengan menghina korban Kristus. Menghina korban Kristus yang menanggung kutukan dosa. Sehingga harus mengalami kutukan dosa. Hidup dalam kutukan dosa. Nah itu menggantung diri. Ya, menghina korban Kristus di kayu salib. Yang menggantung diri untuk menebus kutukan dosa kita. Nah, sehingga kita sendiri, Yudas Iskariot sendirilah yang harus mengalami kutukan dosa, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, sampai perutnya pecah, dipermalukan, busuk, dan binasa selama-lamanya. Dipermalukan, busuk, dan binasa selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Jangan sampai tidak setia, sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Seperti Yudas itu menggantung kecapi, akhirnya menggantung diri. Nah, Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, sebagai praktek sehari-hari. Jadi nomor 1, egois, mementingkan diri sendiri, hanya menjadi timbunan garam, laut asin, tidak ada kehidupan jasmani, rohani, tidak ada kehidupan kekal, tidak ada, binasa selama, tidak berguna, malah merusak tubuh Kristus, egois. Yang kedua, tidak setia, juga tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Yang ketiga, Wahyu 18, kitab Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang kedua, Wahyu 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ini jadi praktek sehari-hari, kehidupan yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mabuk oleh anggur percabulan Babel. Ini saudara, yaitu dikuasai oleh roh jahat, roh najis, roh pahit, kebencian, dikuasai oleh roh jahat, roh najis, ya, roh pahit yang mengarah kepada puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum. Nah, ini yang mengarah kepada puncaknya dosa, seperti zaman Nuh, zaman Lot itu. Mengarah puncaknya dosa, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Itu Babel, itu hawa nafsu, ya, anggur hawa nafsu Babel, percabulan, anggur percabulan Babel. Nah, itu semua
merokok, mabuk, narkoba. Kemudian dosa kawin, mengawinkan. Ya, percabulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah. Antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu kekerasan rumah tangga, perselingkuhan. Nah, itu. Kemudian juga kawin campur, tidak satu iman, tidak satu baptisan. Nah, itu. Kawin cerai dan kawin mengawinkan bebas. Itu semua. Itu semuanya sudah dikuasai oleh roh jahat, roh najis, ya, dan roh pahit, itu Babel. Nah, keadaan kota Babel atau perempuan Babel seperti air laut yang diduduki, makanya dikuasai, diduduki perempuan Babel. Ya, kitab Wahyu pasal yang ke-17, ya, ayat 1, kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ayat 2, kemudian ayat 15. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, itu saudara. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni bumi telah mabuk anggur percabulannya. Nah, ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk menguasai, saudara, adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Itu menunjuk bangsa kafir. Jadi perempuan Babel, saudara, perempuan Babel, ya itulah anggur hawa nafsu percabulan, itulah roh jahat, roh najis, roh pahit, saudara, menduduki air laut yang banyak. Air yang banyak itu laut, menduduki laut itu, saudara, menduduki air yang banyak. Itulah bangsa kafir, bangsa-bangsa di dunia, bangsa kafir di dunia. Nah, ini sasaran dari Babel. Bangsa kafir di dunia akan dijadikan kota Babel, perempuan Babel, dikuasai oleh Babel. Akan dijadikan mempelai wanita setan, saudara, yang akan binasa selama-lamanya. Nah, ini Tuhan tolong kita. Jadi hati-hati kalau ada roh jahat, keinginan akan uang, roh najis, roh pahit, benci dan lain-lain, selesaikan, cepat diselesaikan. Ya, Tuhan akan tolong kita. Kalau tidak, kita bagaikan bangsa kafir itu bagaikan air laut yang banyak, yang bergelombang, dikuasai, diduduki oleh perempuan Babel, oleh hawa anggur percabulan Babel, oleh roh jahat, roh najis, roh pahit, itu menguasai supaya bangsa kafir ini menjadi, saudara, mempelai wanita setan, perempuan Babel, nah, yang akan dibinasakan selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya air yang banyak, air laut tidak diduduki, air yang banyak itu tidak diduduki oleh perempuan Babel, saudara. Bagaimana caranya? Ini yang persoalan kita sekarang. Bagaimana caranya supaya air yang banyak tidak dikuasai, tidak diduduki oleh perempuan Babel, anggur percabulan Babel, roh jahat, roh najis, roh pahit. Caranya di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ini saudara, Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bagaimana air yang banyak? Ya, air yang banyak, air laut, air sumur, air apa itu supaya tidak diduduki oleh Babel, perempuan Babel. Harus dipindahkan ke tempayan. Air yang banyak harus masuk
ke dalam tempayan. Ke dalam tempayan. Ya, air yang banyak harus masuk ke dalam tempayan. Ya, nah itu. Dari air yang banyak itu hanya dipilih 6 tempayan. Dari air yang banyak hanya dipilih 6 tempayan. 6 tempayan. Artinya ya, nah kita sudah belajar angka 6 itu angka daging. Angka 6 angka daging. Manusia diciptakan hari ke-6. Itu angka daging. Ya. Jadi artinya yang pertama, setiap manusia daging angka 6 angka daging harus digembalakan. Ya, harus digembalakan supaya tidak liar, supaya tidak menjadi liar. Ya, supaya tidak menjadi liar. Ya, nah itu supaya tidak menjadi bebas. Ya, ini harus digembalakan. 6 tempayan, angka 6 manusia daging. Setiap manusia darah daging, siapapun dia harus, sampai seorang gembala pun harus digembalakan. Harus, namanya manusia daging. Kalau tidak digembalakan pasti liar, pasti bebas. Saudara, itu. Saudara, kalau tidak tergembala, daging itu menjadi liar, bebas. Ya, itu saudara. Hanya mengikuti hawa nafsu daging yang menyala-nyala. Hanya mengikuti hawa nafsu daging yang menyala-nyala. Sehingga dikuasai oleh Babel. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa, sampai kebinasaan selama. Nah, itu. Jadi siapapun kita, pokoknya manusia darah daging, entah itu gembala, rasul, nabi, guru, ya penginjil, pemimpin pujian, siapa saja, itu pemain musik, sangkur, grup kur, masih manusia daging, harus digembalakan. Kalau tidak dia menjadi liar, bebas, hanya ikuti hawa nafsu daging yang mengarah kepada dosa, puncak dosa, dosa makan minum, kawin mengawinkan, menjadi perempuan Babel, mempelai wanita setan yang dibinasakan. Itu arti pertama. Dari air yang banyak cuma dipilih 6 tempayan saja. Cuma dipilih 6 tempayan saja. Itu arti kedua. Saudara, penuhilah tempayan dengan air. Saudara, 6 tempayan. Arti kedua, hanya sedikit manusia daging yang mendapat kemurahan Tuhan dan pilihan Tuhan. Hanya sedikit, dari satu laut cuma 6 tempayan. Saudara, hanya sedikit manusia daging yang mendapat kemurahan Tuhan dan pilihan Tuhan untuk masuk dalam penggembalaan yang benar dan baik. Untuk masuk penggembalaan yang benar dan baik. Ya, yang menghasilkan air anggur yang manis. Yang menghasilkan air anggur yang manis. Ini penggembalaan yang benar dan baik. Menghasilkan air anggur yang manis. Itu saja. Syarat tergembala dengan benar dan baik. Yang pertama, harus selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Harus berada di dalam kandang penggembalaan. Ruangan suci, tempayan, itu di dalam tempayan. Itu di dalam kandang penggembalaan, dalam ruangan suci, tempayan. Ruangan suci 3 macam alat. Itu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok hari-hari. Mari, tahun 2021 sudah berlalu, tahun 2022 biarlah, jadikanlah tahun ini penyertaan Tuhan, seperti janji Tuhan kepada sidang jemaat Mojokerto, tahun penyertaan Tuhan, ya tahun penggembalaan lah, berada di dalam penggembalaan, kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas itu ketekunan dalam kebaktian umum, itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan karunia. Ya, kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Itu saja. Dan yang ketiga, mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya.
di dalam kasih. Nah itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, semoga kita bisa mengerti ini saudara. Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang kedua, syarat tergembala dengan benar dan baik. Yang kedua, bisa makan, menikmati atau makan firman penggembalaan, Injil yang kekal, yang diulang-ulang, kabar baik, kabar mempelai yang diulang-ulang, itu firman penggembalaan. Bisa menikmati atau makan firman penggembalaan. Saudara, itulah Injil yang kekal tadi. Kabar baik ditambah kabar mempelai yang diulang-ulang terus. Itu, saudara, semoga kita bisa mengerti, saudara, itu. Jadi kita dengar-dengaran pada firman penggembalaan sehingga mengalami penyucian secara terus-menerus. Nah, kita mengalami penyucian terus-menerus, tidak pernah jatuh, tidak pernah tersesat. Mengalami penyucian terus-menerus, tidak pernah tersandung dan jatuh, tidak pernah tersesat. Hanya disucikan, dibersihkan terus. Dibersihkan. Itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah ini, air sudah masuk dalam tempayan. Kalau air di laut begitu, saudara, bebas. Bebas ini, bebas itu. Tapi diduduki perempuan Babel. Diduduki. Tapi kalau dalam tempayan sudah tidak bisa diduduki. Hasil kehidupan yang tergembala dengan benar baik. Masuk dalam kandang penggembalaan, masuk dalam tempayan. Ruangan suci, tempayan. Saudara, masuk dalam ruangan suci, tempayan. Hasilnya, yang pertama tidak bisa diduduki lagi, tidak bisa diduduki, dikuasai oleh perempuan Babel. Saudara, itu tidak bisa diduduki, dikuasai oleh perempuan Babel. Saudara, tidak bisa. Itu kita aman. Saudara, penggembalaan adalah tempat pengungsian dari Babel. Tempat pengungsian dari Babel. Nah, itu tempat persembunyian dari Babel. Nah, itulah penggembalaan yang benar dan baik. Ya, ada kandangnya, ada makanan yang benar, pengajaran yang benar, Injil yang kekal. Ada penginjilan untuk jiwa baru, ada pengajaran untuk jiwa lama. Nah, itu, saudara, itu penggembalaan yang benar dan baik. Tuhan tolong kita semua. Itu tempat persembunyian, saudara, tempat pengungsian dari kota Babel. Ya. Yang kedua, terjadi mujizat. Nah, itu hasil tergembala dengan benar baik. Kita mengungsi dari Babel, bersembunyi dari Babel. Saudara, tidak pernah menjadi perempuan Babel, kota Babel, tidak pernah. Saudara, itu. Yang kedua, kita mengalami, saudara, mujizat. Mulai dari keubahan hidup, mujizat yang terbesar. Mujizat keubahan hidup itu mujizat yang terbesar. Tidak bisa ditiru oleh siapapun termasuk setan. Tidak bisa dipalsukan oleh setan. Tidak bisa ditiru, tidak bisa dipalsukan oleh siapapun termasuk oleh setan. Tidak bisa. Mujizat pembaharuan hidup, keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Seperti air menjadi anggur yang manis. Nah itu, manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kalau manusia daging dikuasai anggur percabulan. Tapi kalau manusia baru, manusia rohani, itulah anggur yang manis. Air menjadi anggur yang manis. Apa yang diubahkan? Yang pertama, saudara, kita kembali pada Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, itu baru kurang anggurnya, habis sudah. Nah, hati yang khawatir. Nah, ini yang harus diubahkan. Hati yang khawatir menjadi hati yang percaya. Yang percaya, saudara, hati yang percaya, saudara, dan menyerah sepenuh kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Ya,
menyerah sepenuh kepada Tuhan. Nah itu, hati yang percaya menyerah sepenuh kepada Tuhan. Itulah hati yang damai sejahtera. Saudara, hati yang damai sejahtera. Ya, itu saudara, semua enak dan ringan. Kalau khawatir berat, bagaimana ini ya? Nanti kalau begini, nanti kalau, berat hidup. Tapi kalau hati damai, percaya, menyerah sepenuh kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, menyerah sepenuh, sudah damai, enak dan ringan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 itu penggembalaan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 itu tentang penggembalaan. 1 Petrus 5 gembala yang baik. 1 Petrus pasal 5 itu gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya, penggembalaan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Itu kehidupan yang tergembala, diubahkan. Serahkan segala kekhawatiran buat sebab Ia yang memeliharakan. Jadi kalau sudah kita bisa percaya dan mempercayakan diri sepenuh pada Tuhan, menyerah sepenuh, maka kita bisa menyerahkan kekhawatiran, menyerahkan hidup pada Tuhan, maka Tuhan sebagai gembala yang agung, yang baik akan memelihara kehidupan kita sampai berkelimpahan, sampai mengucap syukur, sampai menjadi berkat bagi orang lain. Takkan kekurangan aku, sampai kelimpahan. Nah, kalau kita sudah bisa menyerahkan segala kekhawatiran, menyerahkan segala hidup kita, segenap hidup pada Tuhan, maka Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala agung, akan memelihara kehidupan kita secara kelimpahan, takkan kekurangan, sampai mengucap syukur, sampai menjadi berkat bagi orang lain, sampai menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, apa yang harus diubahkan? Kita kembali pada Injil Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Ini hati yang tidak sabar. Ya, hati yang tidak sabar, mau cepat-cepat terus. Itu hati yang tidak sabar diubahkan menjadi hati yang sabar. Hati yang sabar. Saudara, hati yang sabar. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Hati yang sabar. Itu sabar dalam penderitaan, hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dalam penderitaan mengucap syukur, tidak ngomel, tidak bersungut, tidak salahkan Tuhan, mengucap syukur. Semua karena kehendak Tuhan. Sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Tidak mengambil jalan sendiri di luar ketetapan firman Allah. Itu jalan buntu dan kebinasaan. Anjlok keretanya. Tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Itu hati yang sabar. Sabar dalam menderita, mengucap syukur terus kepada Tuhan. Tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut, tidak pernah salahkan Tuhan, salahkan orang lain, mengucap syukur. Kemudian sabar dalam menunggu waktu Tuhan, tidak mengambil jalan sendiri di luar kehendak Tuhan, di luar Alkitab, di luar firman pengajaran, tapi tetap dalam kehendak Tuhan, rel kehendak Tuhan. Tidak pernah anjlok, tidak pernah gugur. Saja Tuhan tolong kita semua. Ya. Mengapa Tuhan belum menolong kita? Seringkali kita bertanya, mengapa ya, kok lama ya? Mengapa Tuhan belum menolong kita? Yang pertama, Tuhan mau memberikan hati yang sabar kepada kita. Tuhan mau memberikan hati yang sabar, makanya belum ditolong. Sabar dulu, yang rohani dulu. Tuhan mau memberikan air anggur yang baru, kesukaan Roh Kudus, kebahagiaan surga kepada kita. Baru Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu mengapa Tuhan belum waktunya terus. Mengapa Tuhan belum memberikan sesuatu kepada kita. Ini sesuai kebutuhan kita yang kita pohonkan kok belum terus. Sebab Tuhan masih mau memberikan hati yang sabar.
Tuhan memberikan air anggur yang manis, dan baru Tuhan memberikan segala kebutuhan kita semua. Puji Tuhan. Jadi yang diubah ini hati. Ini hati ini penentu. Saudara, mau diduduki Babel atau mau saudara menjadi mempelai Tuhan. Mau menjadi Babel, dikuasai Babel, atau menjadi mempelai hatinya. Hati yang khawatir Babel. Itu harus percaya, mempercayakan hidup pada Tuhan. Harus hati yang sabar. Saudara. Kemudian yang ketiga, Injil Yohanes 2 ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Mereka pun membawanya. Saudara, itu. Jadi ayat 7 dan 8 boleh. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Itu saudara. Jadi hati yang taat dengar-dengaran. Hati yang tidak taat diubahkan menjadi hati yang taat sampai daging tidak bersuara lagi. Nah itu, sampai daging tidak bersuara. Kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib. Kalau kita taat sampai daging tidak bersuara lagi. Daging tidak bersuara lagi. Saudara, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo. Taat dengar-dengaran. Disuruh isi tempayan dengan air masih lumayan. Nah, karena memang tempayannya tempatnya air. Itu. Tapi kekurangan anggur. Nah, itu. Tapi suruh isi air. Nah, setelah itu kedua, cedok, bawa pada pimpin pesta. Ya, bawa. Wah, ini yang berat. Kalau pas tetap air, wah, bisa dipecat pegawai-pegawai. Nah, ini taat sampai daging tidak bersuara lagi. Ya, itu seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Nah, itu hati yang taat, maka mujizat pasti terjadi. Kalau hati sudah percaya, mempercayakan diri pada Tuhan, menyerah, hati sabar, hati taat, maka mujizat pasti terjadi. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Nah, Yohanes 2 ayat 9. Yohanes 2 ayat 9. Saudara, ayat yang ke-9. Nah, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ini keubahan terakhir. Hati berubah, maka terjadi mujizat, bibir berubah, lidah bibir berubah. Saudara, ini keubahan lidah atau bibir, mulut. Ya, ini saudara bisa mengecap air anggur yang manis. Itu, mengecap air anggur yang manis. Saudara, ini bibir atau mulut yang menghasilkan perkataan-perkataan yang benar, suci, dan baik. Jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jujur. Kalau salah, ngaku salah, mengaku dosa. Maka kita diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, itu. Jadi jangan perkataan sia-sia lagi. Perkataan sia-sia itu kalau bangsa kafir ini bagaikan lidah anjing menjilat muntah. Sekarang lidah anjing menjilat air anggur yang manis. Itulah menghasilkan perkataan benar, suci, dan baik. Bersaksi. Perkataan-perkataan jujur. Ya katakan ya, tidak katakan. Mulai dengan mengaku dosa. Jujur mengakui segala kesalahan, kekurangan kita kepada Tuhan sesama. Vertikal, horizontal, kayu salib. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu. Dan perkataan yang menyembah Tuhan. Bibir, mulut, bibir yang menyembah Tuhan. Menyeru nama Yesus. Menyembah Tuhan. Menyeru nama Yesus.
Tuhan akan tolong kita semuanya. Oh, semoga kita bisa mengerti. Nah inilah, saudara. Jadi perkataan pengakuan dosa itu, mengaku dosa, diampuni, jangan berbuat dosa, itu mencicipi air anggur yang manis, kesukaan Roh Kudus. Dia diurapi oleh Roh Kudus. Kembali urapan, kalau ada dosa tidak ada Roh Kudus. Tapi begitu mengaku dosa, Roh Kudus kembali, air anggur yang manis kita cicipi. Itu bukan muntah lagi. Saja, Tuhan tolong kita semua. Nah, kalau sudah dosa diampuni semuanya, tidak ada jarak lagi dengan Tuhan. Dosa itu yang membuat kita ada jarak dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa menjamah kita. Tuhan tidak bisa mendengarkan doa-doa kita, tidak bisa menjamah. Tapi kalau dosa sudah diselesaikan, tidak ada jarak lagi. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59. Kita sudah tidak ada jarak lagi, kita bisa menyembah Dia, menyeru nama Yesus. Oh, Dia akan mendengar, Dia akan melihat, Dia akan mengulurkan tangan kepada kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong kita. Bisa. Ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bisa. Tuhan mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Pemisah. Dosa itu pemisah. Tuhan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengulurkan tangan, tidak bisa. Hanya setan yang bisa. Kita hancur di dalam dosa. Tetapi kalau dosa sudah diampuni, kita mencicipi air anggur, Roh Kudus itu yang mendorong kita menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus. Menyeru nama Yesus. Maka kita akan mengalami. Kalau dosa sudah diampuni, kita mencicipi air anggur Roh Kudus. Roh Kudus akan mendorong kita untuk menyembah Tuhan, berseru berserah kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami aktivitas Yesus sebagai gembala yang agung, imam besar di tengah kita. Yaitu aktivitas apa? Keluaran 3 ayat 7. Kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Aku telah melihat sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah itu nomor satu. Mata Tuhan memperhatikan segala keadaan kita, kesengsaraan kita, masalah yang mustahil, semua mata Tuhan memperhatikan. Nah, ini mereka. Yang kedua, telinga Tuhan mendengar seruan doa kita. Telinga Tuhan mendengar seruan doa kita. Ya. Yang ketiga, ayat 8. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, dan suatu negeri berlimpah susu madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah itu tangan Tuhan diulurkan untuk melepaskan kita semua dari segala dosa-dosa. Kita hidup benar, hidup suci, dari segala masalah-masalah yang mustahil, semua selesai tepat pada waktunya. Saudara, mujizat pasti terjadi atas hidup kita. Saudara, dan tangan Tuhan menuntun kita, saudara, ke Yerusalem baru. Ya, inilah tangan Tuhan menuntun kita dulu ke Kanaan, sekarang ke Yerusalem baru. Artinya kehidupan kita dibaharui, disucikan, dibaharui terus menerus sampai satu titik jika Yesus datang kedua kali, kita menjadi sempurna sama mulia dengan Dia. Tidak salah dalam perkataan, kita bisa menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai.
masuk perjamuan kawin anak domba. Bersorak-sorai haleluya, Yesus haleluya. Itu air anggur yang paling manis. Kebahagiaan, puncak kebahagiaan surga yang paling manis. Surga, air anggur yang paling manis. Nah, Tuhan tolong kita semua sampai ke Firdaus 1000 tahun damai, sampai Yerusalem baru kekal selamanya. Tuhan tolong air mata dihapus oleh Tuhan. Kebahagiaan, puncak kebahagiaan di awan-awan segala air mata dihapus oleh Tuhan. Kita masuk Firdaus 1000 tahun sampai masuk Yerusalem baru kekal selamanya. Mari Tuhan akan tolong kita semuanya. Ya, sementara Babel mengincar kita, perempuan Babel ingin menduduki bangsa kafir, ingin memberi tabiat egois, saudara, kepada bangsa kafir ini sehingga merusak pembangunan tubuh Kristus, akan memberi tabiat tidak setia, jadi pelacur, tidak setia, tinggalkan pelayan, menggantung kecapi, menggantung diri, menghina korban Kristus. Dia terkutuk hidup sampai mau dikuasai, diduduki. Air laut, air yang banyak mau diduduki oleh Babel. Saudara, mari air yang banyak itu pindahkan ke tempayan. Kita harus tergembala dengan benar dan baik hari-hari ini. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Hati-hati, dari sekian banyak air cuma 6 tempayan, sedikit yang mendapat kemurahan Tuhan untuk masuk penggembalaan yang benar baik. Banyak penggembalaan yang hanya menjual domba, hanya macam-macam. Saudara, tetapi kita berada dalam penggembalaan benar baik. Ada kandangnya, ada makanannya. Ada kandangnya yang sehat, benar, ada makanannya. Firman penggembalaan, Injil yang kekal, yang membebaskan kita dari penghukuman Tuhan, membawa kita pada hidup kekal. Itu nikmati. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Saudara, hati diubahkan, mulut diubahkan, bisa menyeru nama Yesus, bisa menyembah Tuhan. Saudara, bisa mengaku dosa, maka mata Tuhan tertuju pada kita. Saudara, pendengaran Tuhan bisa mendengar suara kita. Uluran tangan Tuhan menuntun kita, menolong kita, menuntun kita ke Yerusalem yang baru. Tuhan memperhatikan, memperdulikan kita semua. Bergumul untuk kita. Sampai tidak masuk hukuman Tuhan, tetapi masuk Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan suci pada saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Allah peduli, nomor 1. Allah peduli. Mari. Ada gembala yang baik. Gembala agung mengadakan mujizat-mujizat. Dia sedang melihat kita, memonitor dari tempat tinggi, mendengar, dan dia akan mengulurkan tangan, mengadakan mujizat, menuntun sampai ke Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala. Tutup mata, tundukkan kepala.
Air yang banyak menjadi dua pusat perhatian. Dari Babel, dari Tuhan, harus dipindahkan ke tempayan-tempayan, harus digembalakan. Tuhan akan perhatikan, pedulikan, bergumul untuk kita semua. Tak akan pernah, haleluya, tak akan pernah. Ada yang mau mengangkat dua tangan kepada Tuhan, haleluya. Yang sangat berat, angkatlah dua tangan kepada Dia. Berseru berserah, memandang Dia. Haleluya, haleluya. Yakin, gembala yang baik menolong. Sekali lagi, tak akan pernah dibiarkannya. Haleluya. Biar suami tidak tahu, istri, anak, orang tua, Tuhan yang tahu, sembahlah Dia. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya, ampuni kami Tuhan. Jangan ada pemisah antara kami dengan Engkau. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ulurkan tanganmu Tuhan, tangan ajaibmu. Oh haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Ya labasa, ya labasa. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya labasa, ya labasa. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Pembaruan hidup hati kami, bibir kami diubahkan oleh Tuhan. Maka yang jasmani juga akan terjadi mujizat Tuhan. Kesembuhan ajaib, pertolongan ajaib akan terjadi. Sampai kesempurnaan mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatanganmu kedua kali di awan yang permai. Terima kasih, turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan Tuhan. Di dalamnya ada, oh mata Tuhan, ada, oh Tuhan, perhatian Tuhan di dalamnya. Haleluya. Ada pendengaran Tuhan, mendengarkan seru doa kami. Ada uluran tangan Tuhan yang ajaib untuk melakukan apa saja, mengubahkan. Oh Tuhan, mengadakan keajaiban sampai kesempurnaan Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kurnia dengan U. Kita akan menerima perjamuan suci. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Tak akan pernah dibiarkannya. Angkat tubuhnya di tangan kanan, pelan-pelan. Apapun keadaan kita, suami tidak tahu, istri, anak, orang tua tidak tahu, Tuhan yang tahu. Haleluya. Hanya Engkau harapan kami Tuhan. Gembala agung kami, imam besar kami Tuhan. Haleluya. Ulurkan tangan-Mu lewat perjamuan suci, lewat firman Tuhan. Menjadi tangan ajaib bagi kami, mengubah kami, menolong kami, menyempurnakan kami semuanya Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus menolong kita semuanya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu adalah uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi mengubahkan, menolong sampai menyempurnakan kita semua. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa saja, mari jangan putus asa. Masih ada perjamuan suci sudah ditebus oleh Tuhan. Semuanya kita dibaharui oleh Dia. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai nanti jika Yesus datang kembali kedua kali. Kita akan terangkat di awan-awan. Di mana keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, di mana mereka semua. Kita doakan supaya kita satu kesatuan bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Yesus jamah kami, jamah peluk kami sekeluarga bersama sidang jemaat semua, tidak ada yang ketinggalan saat Engkau datang. Tuhan tolong kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Pakai kami untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan selama-lamanya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu. Dan perjamuan suci adalah dua tangan Tuhan yang memegang, memeluk kami semuanya Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Berkati sidang jemaat GSJPDI di Mojokerto. Berkati dengan berkat-berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga Tuhan. Merasa suasana firdaus di dalam Tuhan. Ada kesaksian, ada sukacita, ada ucapan syukur kepada Tuhan senantiasa Tuhan. Terima kasih sampai Engkau datang kembali kedua kali sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.